Sertifikat apa aja yang sebenarnya nggak butuhin di dunia kerja? This is based on my personal experiences. Aku kan udah kerja dan aku juga pernah udah magang gitu di pemerintahan ataupun di swasta. So you guys can simak karena sebenarnya mahasiswa itu banyak salah langkah, banyak salah ngabisin waktunya. Misalnya mereka itu cuma ke sana sini tapi sebenarnya nggak tahu maunya apa, kemana dan kerjanya mau apa. So here's the thing. Pertama, sertifikat magang, terutama magang di instansi pemerintahan. Sertifikat magang itu sebenarnya nggak dibutuhin di dunia kerja karena saat kamu enter ke dunia kerja, saat kamu wawancara, itu tuh bahkan nggak ditanyain kamu udah pernah magang di mana, terutama di instansi pemerintah. Karena di instansi pemerintah itu sistem birokrasinya mereka udah punya tupoksi dan tugasnya masing-masing. Ketika kamu masuk ke sana, kamu nggak tahu tugasnya apa. Terutama nih, kamu magang di waktu yang salah. Di awal tahun, mereka tuh nggak banyak kegiatan. Terus mereka tuh cuma nyiapin planning, plano kegiatan 1 tahun ke depan, rapat dan sebagainya. Nggak banyak kegiatan yang turun ke lapangan atau benar-benar ngasah skill kamu. Kamu di akhir tahun evaluasi, laporan keuangan. Kamu sebagai mahasiswa, mereka nggak bisa percayakan itu karena itu tugas duty mereka. Kamu nggak bisa asal masuk aja. Masa sih kamu yang masih siswa belum lulus langsung ngurusin keuangan di dalam sana atau ngurusin berkas-berkas penting di sana. Dua, di instansi pemerintahan itu nggak diprioritaskan benar-benar produktif swasta karena mereka kan udah punya standarnya masing-masing. Jadi kadar untuk kamu inisiatif dan produktivitas kamu tuh akan berimpact itu tuh agak kurang. Jadi ya mereka tuh cuma yang dikatakan sama atasan ya udah mereka tinggal kerjain. Lah kenapa kita bisa ngelihat adanya perbedaan kinerja lembaga swasta sama lembaga pemerintahan. Dan ketika misalnya kamu udah magang, kamu tugasnya apa? Kita tuh cuma disuruh fotokopi, tuh kita disuruh ngetik atau bahkan disuruh hal-hal yang nggak sesuai sama konteks atau skill yang sebenarnya kita coba. Kita lanjut part 2. Kalau misalnya kalian mau paham lagi tentang berbagai macam tips untuk mahasiswa supaya kalian nggak salah langkah ke depannya.